Halo, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hesti Evangelista Silalahi dengan nomor NIM 06091381823039 dengan judul proposal pengembangan media pembelajaran poster berbasis Pictorial Riddle untuk meningkatkan minat dan hasil belajar biologi peserta didik kelas 10 SMA Metode 1 Palembang. Pada bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah, hakikat pembelajaran. Pembelajaran merupakan komponen dari pendidikan. Pembelajaran yang berkualitas sangat mempengaruhi kualitas dari pendidikan tersebut. Pembelajaran yang berkualitas terletak pada guru yang profesional. Menurut Seprianti 2012, guru yang profesional dapat memahami hakikat dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Serta menurut Maesaro 2013, faktor pendukung lainnya yaitu mengenai metode dan media pembelajaran yang ikut juga berperan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas. Media pembelajaran menurut Larasati 2017 merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan materi pembelajaran. Lalu, metode pembelajaran menurut Zulkifli 2011 merupakan suatu cara yang digunakan dalam penerapan rencana dalam sebuah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Pemilihan metode dan media pembelajaran yang belum optimal akan membuat materi yang disampaikan menjadi sulit dimengerti sehingga dapat menimbulkan perasaan jenuh dan mengantuk sehingga materi yang disampaikan tersebut diacukan oleh peserta didik. Media pembelajaran poster berbasis Pictorial Riddle merupakan penggabungan dari metode pembelajaran dalam bentuk media berupa poster untuk dapat menarik serta memicu kemampuan berpikir kritis peserta didik untuk memecahkan masalah melalui gambar dan tulisan yang terdapat pada media tersebut sehingga dapat diharapkan untuk meningkatkan hasil belajarnya. Lalu di sini ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini difokuskan pada penggunaan media pembelajaran poster berbasis Pictorial Riddle. Lalu yang kedua, pengembangan media pembelajaran poster berbasis Pictorial Riddle ini menggunakan 5 aspek minat belajar, yaitu ketertarikan, perhatian, keingintahuan, keterlibatan, dan perasaan senang, serta hasil belajar pada ranah kognitif C1, C2, C3, dan C4. Lalu materi yang digunakan pada penelitian ini yaitu perubahan lingkungan. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Metode 1 Palembang pada kelas 10 MIPA. Lalu, adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, seberapa besar peningkatan minat belajar peserta didik kelas 10 MIPA SMA Metode 1 Palembang pada materi perubahan lingkungan dengan penggunaan media pembelajaran poster berbasis Pictorial Riddle ini. Lalu yang kedua, seberapa besar peningkatan hasil belajar peserta didik kelas 10 MIPA SMA Metode 1 Palembang pada materi perubahan lingkungan dengan penggunaan media pembelajaran poster berbasis Pictorial Riddle ini. Dan yang terakhir, seberapa efektif penggunaan media pembelajaran poster berbasis Pictorial Riddle ini. Lalu, adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peningkatan minat belajar biologi peserta didik kelas 10 MIPA SMA Metode 1 Palembang pada materi perubahan lingkungan dengan penggunaan media pembelajaran poster berbasis Pictorial Riddle, dan yang kedua untuk mengetahui minat hasil belajar biologi peserta didik kelas 10 SMA Metode 1 Palembang pada materi perubahan lingkungan dengan penggunaan media poster berbasis Pictorial Riddle ini, dan yang terakhir untuk mengetahui efektivitas penggunaan media pembelajaran poster berbasis Pictorial Riddle ini pada materi perubahan lingkungan di kelas 10 MIPA SMA Metode 1 Palembang. Lalu manfaat dari penelitian ini yaitu ada 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis sebagai sumber referensi dalam pemilihan penggunaan media pembelajaran. Lalu manfaat praktis yang pertama untuk peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar melalui
pengalaman pembelajaran yang menarik. Lalu untuk guru menjadi salah satu alternatif dalam pemilihan penggunaan media pembelajaran untuk menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga untuk peneliti, menambahkan pengetahuan bagi peneliti serta dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis permasalahan sekaligus mencari alternatif pemecahan masalah yang tepat. Lalu bab 2, tinjauan pustaka. Permasalahan yang ditemukan, guru lebih banyak menyampaikan materi pembelajaran dengan cara ceramah dan menuliskan hal-hal penting di papan tulis, sehingga penggunaan media pembelajaran masih terbatas, dikarenakan keterbatasan guru juga dari segi biaya dan waktu dalam mengembangkan media pembelajaran untuk proses pembelajaran tersebut. Lalu solusi dari peneliti yaitu mengembangkan media pembelajaran berbasis Victoria Riddle ini. Lalu hasil yang diharapkan, penggunaan media pembelajaran berbasis Victoria Riddle ini semoga dapat memicu minat peserta didik serta meningkatkan hasil belajarnya. Bab 3, metode penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan di SMA Metode 1 Palembang yang akan dimulai pada bulan Januari semester ganjil tahun pembelajaran 2021-2022. Lalu ada jenis penelitian dan modal penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development atau R&D dengan menggunakan model 4D Tiagarajani. Lalu ada desain penelitian juga menggunakan model 4D tadi oleh Tiagarajani. Yang pertama ada tahap define atau pendefinisian untuk mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran melalui beberapa analisis. Lalu 2, tahap desain atau perancangan. Tahap ini untuk menghasilkan produk awal dan instrumen penelitian. Lalu yang ketiga, tahap develop atau pengembangan. Tahap ini untuk memperoleh validitas produk dan instrumen. Lalu yang keempat, tahap disseminate atau penyebaran untuk menyebarluaskan produk media pembelajaran poster berbasis Victoria Riddle ini. Lalu ada variabel penelitian, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu media pembelajaran poster berbasis Victoria Riddle. Variabel terikatnya yaitu minat dan hasil belajar dari peserta didik kelas 10 MIPA SMA Metodis 1 Palembang. Lalu ada populasi dan sampel. Populasinya yaitu seluruh peserta didik kelas 10 MIPA SMA Metodis 1 Palembang. Lalu sampelnya menggunakan teknik purposive sampling atau dengan tujuan. Di sini sampelnya menggunakan kelas 10 MIPA 3 dan kelas 10 MIPA 2. Lalu instrumen penelitiannya ada lembar validasi, angket minat belajar, soal pretest post-test, silabus, serta RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Lalu yang ke-7, teknik pengumpulan data, data validitas, data minat belajar, data hasil belajar, serta dokumentasi. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Di sini menggunakan analisis validasi untuk mengukur kelayakan instrumen, terus analisis reliabilitas, mengukur pretest dan post-test, analisis minat belajar menggunakan normalized gain, serta analisis hasil belajar menggunakan rumus uji gain score. Baiklah, sekian pemaparan mengenai proposal saya. Terima kasih.